Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurahwati di channel saya tentunya. Dan kali ini kita masih akan bahas mengenai fisika. Sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah mempelajari tentang gerak, khususnya bab kinematika, di mana kita hanya memperhatikan gerak tanpa memperhatikan apa yang menjadi penyebab dari gerak tersebut. Nah, jika teman-teman belum pernah mempelajarinya, saya sarankan teman-teman untuk terlebih dahulu mempelajari bab tersebut sebelum menonton video ini. Karena pada kali ini kita masih akan membahas mengenai gerak, namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini kita akan juga membahas mengenai apa yang menjadi penyebab atau hal-hal yang mempengaruhi suatu gerak, atau kita biasa sebut dengan dinamika. Ngomong-ngomong soal penyebab, apa sih yang menyebabkan suatu benda bisa bergerak? Dan apa saja ya hal yang bisa mempengaruhi gerak suatu benda? Mari kita simak pertanyaan berikut. Kenapa ya kursi yang diam bisa bergerak ketika didorong? Kenapa pulpen yang dilepaskan bisa jatuh ke bawah? Kenapa ya benda yang geraknya melingkar bisa tetap melingkar tanpa keluar dari orbitnya? Ya, jawabannya adalah gaya. Dan teman-teman pasti sudah tidak asing dengan istilah gaya. Tapi sebenarnya apa sih gaya itu? Ya, benar sekali. Biasanya kita mengenal gaya dalam bentuk tarikan atau dorongan. Lebih umumnya lagi, kita bisa mengatakan bahwa gaya adalah sesuatu yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan kecepatan. Singkatnya seperti ini. Ketika kursi yang tadinya diam dia bergerak, awalnya dia memiliki kecepatan v sama dengan 0. Kemudian saat bergerak, dia memiliki nilai v. Nah, di situ kita bisa lihat adanya perubahan kecepatan. Sebaliknya juga, saat ada suatu benda yang awalnya bergerak lalu ditahan, awalnya dia memiliki kecepatan tertentu, kemudian melambat hingga akhirnya tidak memiliki kecepatan alias v sama dengan 0. Di situ kita juga bisa melihat adanya perubahan kecepatan. Nah, dari situ kita bisa mengatakan bahwa ternyata gaya ini adalah sesuatu yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan kecepatan, teman-teman. Gaya dapat kita kelompokkan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh berarti benda itu hanya dapat dipengaruhi ketika ia mengalami kontak atau sentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh itu artinya dia dapat tetap dipengaruhi tanpa harus terjadi kontak. Contohnya, gaya sentuh itu seperti gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik. Kalau gaya tak sentuh itu contohnya seperti gaya magnet, gaya gravitasi, atau mungkin gaya listrik. Ya, teman-teman sekarang sudah mengetahui bahwa ternyata gaya itu merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi gerak suatu benda. Lantas bagaimana sih pengaruhnya? Itu akan banyak kita bahas pada pembahasan mengenai hukum Newton yang akan kita tampilkan di video selanjutnya. Maka sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.